Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 653. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Simu, kata Kincen. Bahan dan benda semuanya diberikan oleh master pengobatan kuno. Jadi tentu saja dia harus memberikan beberapa manfaat. Cukup, ini sudah cukup. Terima kasih Chen Xiao, kata master pengobatan kuno. Dia nampak sangat bersemangat dan bahkan tubuhnya bergetar. Sudah beberapa kali dia memurnikan pil Huang Guyiki, tetapi tanpa keberhasilan. Banyak materi dan tenaga yang terbuang sia-sia. Tetapi Kincen, dia hanya butuh 2 hari untuk memahaminya, dan kemudian hanya butuh setengah hari untuk menyempurnakan pil Huang Guyiki. Pencapaian semacam ini membuat master pengobatan kuno terasa luar biasa. Terimalah Qin Tinting. Kincen melambaikan tangannya lagi dan seketika 2 pil Huang Guyiki jatuh ke tangan Qin Tinting. Chen Xiao, aku. Qin Tinting menatap Kincen dengan heran. Oke, jangan katakan apapun. 2 pil Huang Guyiki ini aku berikan kepadamu, tetapi jangan sia-siakan untuk saat ini. Dengan basis kultivasimu, kamu tidak akan bisa menelan pil Huang Guyiki. Tunggulah saat waktunya tiba dan kamu bisa meminumnya, kata Kincen. Pil semacam ini sangat berharga bagi orang lain, tetapi bagi Kincen, selama dia memiliki bahan yang cukup, dia dapat memperbaikinya sebanyak yang dia inginkan. Selain itu ada 8 pil yang tersisa pada Kincen, itu sudah cukup. Setelah memurnikan pil Huang Guyiki, langit sekarang sudah gelap dan seluruh kota Changsuan sudah terdiam. Saat ini master pengobatan kuno mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Dengan pil Huang Guyiki ini, bahkan jika orang-orang dari Gupangjai datang besok, saya tidak akan terlalu khawatir. Master pengobatan kuno menghela napas lega, tetapi hatinya penuh kebencian. Dia tidak berpikir bahwa Gupangjai kuno benar-benar membuat materi untuk dirinya sendiri dan telah membuat trik dari awal. Tetapi untungnya berkat Chen Xiao, kalau tidak, dia tetap akan berada dalam kegelapan walaupun dia mati. Selanjutnya Kincen meminta semua bahan pemurnian yang ada di balai pengobatan kuno yang jarang digunakan. Yah, baik Chen Xiao. Master pengobatan kuno itu langsung memberi Kincen semua cincin penyimpanannya. Chen Xiao, cincin penyimpanan ini berisi banyak bahan pemurnian terbaik dan juga semua bahan pemurnian yang berada di balai pengobatan kuno saya. Ambillah. Setelah mengalami semua ini, master pengobatan kuno sepenuhnya menyerah kepada Kincen dan menuruti semua kata-kata Kincen. Setelah menerima bahan-bahan ini, Kincen tersenyum, lalu sosoknya bergetar. Kemudian dia sudah tiba di aula pengobatan kuno dan mulai mengatur formasi. Kincen tidak mengira sekarang dia akan melawan orang di ranah alam suci bumi tahap tengah. Besok orang-orang dari Gupangjai kuno pasti akan datang dan Kincen harus membuat beberapa persiapan. Selanjutnya Kincen tidak menghemat biaya. Selain menyiapkan formasi pertahanan di balai pengobatan kuno, Kincen juga menyiapkan formasi serangan. Selain itu Kincen juga mengatur formasi 10.000 iblis suci. Formasi 10.000 iblis suci ini adalah formasi tingkat atas. Ini tidak sesederhana formasi tingkat suci biasa. Selain itu, Kincen juga memurnikan dan memproduksi papan nama Papillon Cendi. Kemudian papan nama Papillon Cendi itu digantung di gerbang balai pengobatan kuno. Ini akan menjadi pertama kalinya Papillon Cendi berdiri di surga. Bahkan Kincen akan memasuki cakram Gyeokyeon-kun setiap kali dia memurnikan bendera formasi, menyempurnakan laju aliran 1:30. Kincen mengatur semua formasi hanya ketika langit gelap. Dan setelah pagi datang, Kincen sudah menyelesaikan semua formasinya. Di pagi harinya banyak orang sudah tiba di luar balai pengobatan kuno. Ini semua karena tentang keluhan antara balai pengobatan kuno dan juga Gupangjai kuno. Hei, bagaimana balai pengobatan kuno ini mengubah namanya? Tiba-tiba seseorang melihat plakat yang telah digantung di depan balai pengobatan kuno.
Ya, balai pengobatan kuno. Itu kemarin, mengapa sekarang itu diubah menjadi Papilun Candi? Apa itu Papilun Candi? Saya belum pernah mendengarnya. Aku juga belum pernah mendengarnya. Kami di kota Changsuan tidak memiliki kekuatan seperti itu, kan? Atau mungkinkah Gu Yaotang tahu bahwa dia telah membuat Gu Pangjai marah? Jadi dia berlindung kepada pasukan lain. Tetapi bahkan jika dia berlindung, itu tidak akan begitu cepat, bukan? Kerumunan orang yang berada di depan balai pengobatan kuno nampak berdiskusi satu demi satu. Chen Xiao, hati-hati, kurasa orang-orang dari Gu Pangjai kuno tidak akan menyerah. Master pengobatan kuno dan yang lainnya berdiri di aula dan berkata dengan gugup. Pemimpin Gu Pangjai kuno setingkat lebih kuat dari mereka. Bahkan dengan adanya Qin Chen, Master pengobatan kuno masih sedikit kurang percaya diri. Apa yang Anda takutkan? Ya, saya sibuk sepanjang malam dan saya kelelahan. Saya akan pergi istirahat terlebih dahulu. Anda akan memberitahu saya ketika orang-orang dari Gu Pangjai kuno itu telah tiba, kata Qin Chen. Dia menguap, berbalik dan pergi. Mengatur formasi besar bagaimanapun itu terlalu melelahkan. Untungnya Qin Chen memiliki cakram Gyo Qian Kun, dan dia beristirahat di dalamnya selama 1 jam, yang setara dengan lebih dari 1 hari di dunia luar. Dan dia punya cukup waktu untuk beristirahat. Melihat Qin Chen pergi begitu saja, Master pengobatan kuno sedikit terkejut. Gu Pangjai kuno akan datang, bukankah dia perlu bersiap? Kong tua, Master pengobatan kuno itu baru saja berbalik dan hendak mengatakan sesuatu kepada Sang Gukong. Namun Sang Gukong terlihat juga dia menguap. Master Guyao, saya juga perlu beristirahat. Beritahu saya jika ada sesuatu yang terjadi, kata Sang Gukong. Setelah mengatakan itu, dia dan Qin Tinting juga pergi beristirahat. Master, orang-orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan, kata Ai Ansun. Dia berkata kepada Master pengobatan kuno. Diam. Master pengobatan kuno itu menatap dingin ke arah Ai Ansun dengan wajah yang nampak sedikit marah. Tapi, Master, kata Ai Ansun, oke, jangan katakan apapun lagi. Jika Anda mengatakan ini lagi, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena saya tidak akan menganggap Anda, kata Master pengobatan kuno. Ya, baik. Ai Ansun menundukkan kepalanya. Ada sedikit rasa dingin muncul di matanya, tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa jam kemudian, sejumlah besar orang-orang dari Gu Pangjai kuno datang ke balai pengobatan kuno. Chen Xiao, Master pengobatan kuno memberitahu Qin Chen untuk pertama kalinya. Saat ini Qin Chen telah menunggu dan sedikit membosankan. Ketika dia mendapat kabar ini, dia segera pergi ke aula. Dia tidak takut orang-orang dari Gu Pangjai ini datang, tetapi Qin Chen takut mereka tidak akan datang. Namun sekarang mereka ada di sini, jelas itu ada dalam perhitungan Qin Chen. Karena Gu Pangjai kuno bertekad untuk mencaplok balai pengobatan kuno, maka Qin Chen juga bertekad untuk mencaplok Gu Pangjai kuno. Pergi, panggil Sang Gukong dan Ai Ansun untuk segera keluar untuk siap bertarung. Untuk yang lainnya tetap diam. Kultivasi dengan level terlalu rendah. Jika itu keluar, itu hanya akan merepotkan, kata Qin Chen. Melihat situasinya saat ini, tidak akan ada kemungkinan untuk kompromi. Satu-satunya cara pada akhirnya adalah bertarung satu sama lain. Setelah Qin Chen, Master pengobatan kuno, Sang Gukong, dan Ai Ansun, mereka semua telah berkumpul dan kemudian datang ke aula resepsi balai pengobatan kuno. Kemudian mereka menemukan bahwa sudah ada 7 atau 8 orang yang kuat yang duduk di sini. Mereka semua berasal dari Gu Pangjai kuno. Setelah melihat basis kultivasi dari 8 orang ini, mata Qin Chen berkilat. Gu Pangjai benar-benar membawa kekuatan besarnya ke sini. Qin Chen melihat dari 8 orang Gu Pangjai kuno itu, salah satunya berada di tahap tengah alam suci bumi. 2 diantaranya puncak awal tahap suci bumi, dan sisanya adalah tahap awal alam suci bumi. Qin Chen merasa bahwa ahli di tahap tengah alam suci bumi duduk di sana. Seluruh orang itu seperti gunung, memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Memang luar biasa. Tidak heran jika balai pengobatan kuno tidak berani melawan Gu Pangjai kuno, karena kekuatan kedua belah pihak terlalu berjauhan. Balai pengobatan kuno hanya memiliki Ai Ansun, seorang tahap awal alam suci bumi, tetapi Gu Pangjai kuno memiliki total 9 ahli di alam suci bumi.
Bahkan salah satunya di tahap tengah alam suci bumi. Saat ini Qin Chen duduk dengan santai di sebuah kursi. Kamu membunuh Ouyang Cheng dari Gupang Jaiku kemarin. Kamu sangat berani. Melihat keberanian Qin Chen, penguasa Gupang Jai kuno yaitu Peng Bukun tiba-tiba terbakar api amarah. Kemudian dia berkata dengan dingin. Dia berpikir bahwa apa yang akan dia lihat adalah ekspresi ketakutan Qin Chen. Tetapi siapa yang mengira bahwa begitu Qin Chen sampai, dia begitu tenang, sehingga kegelisahan di hatinya tidak dapat segera ditekan. Jika Anda berbicara tentang beberapa orang yang datang ke balai pengobatan kuno saya untuk membuat masalah kemarin, memang saya yang membunuhnya. Adapun Ouyang Cheng yang Anda sebutkan, saya sedang tidak ingin mengingatnya. Saya membunuh terlalu banyak sampah, jadi saya tidak dapat mengingatnya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Kamu, seorang master di tahap awal alam suci bumi dari Gupang Jai kuno, tiba-tiba berdiri. Niat membunuh yang mengerikan pecah darinya. Ada apa? Apakah Gupang Jai kuno Anda tidak memahami aturannya? Ini adalah Papilun Chen di saya, tetapi dilindungi oleh hukum kota Changsuan. Anda di sini untuk bertindak kasar. Maka jangan salahkan tuan muda ini jika membunuh Anda, karena itu hanyalah pertahanan diri, kata Qin Chen. Dia mencibir. Kamu ingin mati? Pria itu nampak sangat marah dan dia akan melakukan tembakan ke arah Qin Chen. Tetapi di saat itu Peng Bukun segera menghentikannya. Ini menarik, Papilun Chen. Dari mana kekuatan ini berasal? Lelaki tua ini baru mendengarnya sekarang. Namun karena Anda berbicara tentang peraturan, lelaki tua ini akan berbicara juga tentang aturan, kata Peng Bukun. Kemudian Peng Bukun mengangkat tangannya. Segera sebuah gambar tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah sebuah kesepakatan. Master pengobatan kuno, saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan Papilun Chen. Apakah Anda bergabung dengan pihak lain atau sengaja berlindung? Saya tidak peduli. Tetapi 3 tahun yang lalu Anda telah menandatangani perjanjian dengan Gupang Jai kuno saya. Anda telah menggadaikan balai pengobatan kuno Anda untuk mendapatkan 2 bahan langka untuk menyempurnakan pil Huanggu Yiki. Dan sekarang waktunya telah habis. Saya menagih 3 pil Huanggu Yiki. Apakah pil itu sudah ada? Kata Peng Bukun seraya mengambil kontrak itu dan menunjukkannya ke semua orang dengan seringai mengejek di sudut mulutnya. Peng Bukun, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Kamu telah menggunakan trik di 2 bahan itu dan telah menipuku, kata master pengobatan kuno. Nampak dia sangat marah. Namun Peng Bukun nampak mencibir. Itu karena kamu terlalu bodoh dan kamu tidak dapat melihatnya. Tetapi sekarang perjanjian telah dibuat. Balai pengobatan kunomu beserta bahan dan orang-orang di dalamnya akan menjadi milikku, kata Peng Bukun. Kemudian tatapan Peng Bukun jatuh kepada Qin Chen. Karena kamu juga muncul di aula pengobatan kuno dan mewakili master pengobatan kuno, kamu jelas juga berasal dari balai pengobatan kuno. Ayo, turunkan dia untukku, kata Peng Bukun. Setelah mengatakan itu, 2 orang di ranah alam suci bumi akan menerkam ke arah Qin Chen. Tunggu sebentar, kata Qin Chen dengan dingin. Kamu ingin memohon belas kasihan saat ini, itu sudah terlambat, teriak Peng Bukun dengan tatapan yang tajam. Kamu membunuh orang-orang Gupang Jai kunoku. Hari ini lelaki tua ini akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping untuk menghilangkan kebencianku, kata Peng Bukun. Siapa bilang tuan muda ini ingin minta maaf? Qin Chen mencibir. Buka matamu lebar-lebar. Apakah kamu tidak menginginkan pil Huanggu Yiki ini? Ambillah, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Segera 3 pil terbang keluar dan jatuh ke tangan Peng Bukun. Apa pil Huanggu Yiki? Pemurnian master pengobatan kuno berhasil. Tiba-tiba orang-orang dari Gupang Jai kuno nampak terkejut. Mata mereka buru-buru melihat pil itu. Sementara pandangan Peng Bukun juga tertuju kepada 3 pil di tangannya. Dan dia juga mengetahui bahwa ini benar-benar adalah pil Huanggu Yiki. Sekarang kalian telah mendapatkan pil Huanggu Yiki. Cepat pergilah dari sini, kata Qin Chen. Dia mencibir. Namun saat ini Peng Bukun menyimpan ketiga pil Huanggu Yiki itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dan di saat yang sama dia menggantikan pil Huanggu Yiki itu dengan pil Yuan Suci. Kemudian dia berkata dengan dingin,
Pil Huanggu Yiki dari mana? Ini hanyalah pil Yuan Suci. Kamu berniat untuk menipu orang tua ini, kata Gu Pangjai. Dia berkata dengan marah. Peng Bukun, apa maksudmu? Master pengobatan kuno gemetar karena marah. Tak disangka Peng Bukun akan melakukan hal seperti itu. Peng Bukun menus dingin. Kontrak telah tiba, dan balai pengobatan kuno Anda tidak bisa mendapatkan pil Huanggu Yiki, tetapi juga berani menipu orang tua ini. Hari ini lelaki tua ini datang ke sini untuk menghancurkan balai pengobatan kuno Anda, untuk membalaskan dendam Ouyang Cheng, kata Peng Bukun. Setelah mengatakan itu, dia kemudian melambaikan tangannya ke beberapa ahli bela diri alam suci bumi di belakangnya. Kemudian Peng Bukun berkata, bunuh anak ini, bunuh semua orang di sebelahnya. Melihat itu, Qin Chen mencibir. Kemudian Qin Chen melambaikan tangannya. Segera lusinan bendera formasi dilemparkan. Seketika formasi jebakan tingkat atas dan formasi pembunuhan langsung dibangkitkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.